Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya, haleluya. Hari ini saudara-saudara, kita sungguh berbahagia dan kita terus melanjutkan pekerjaan dan tugas kita. Ialah salah satunya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal kedua ayatnya yang ketujuh. Bunyinya demikian. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Baik saudara, hari ini firman Tuhan telah kita baca satu ayat saja untuk membuka wawasan kita lagi tentang rahasia iman. Saudara, jadi hari ini tema kita adalah misteri iman atau rahasia iman. Jadi kita akan mau melihat bahwa iman itu memiliki sisi yang satu yang disebut rahasia. Ada sisi yang lain yang disebut terbuka atau dapat dimengerti. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus Yesus, iman itu seringkali kita bertemu dengan hal-hal yang misteri, hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia. Jadi disinilah yang kita mau lihat titiknya, atau kita mau melihat keberadaan, eksistensi daripada rahasia iman itu, saudara. Jadi kita mau lihat, saudara, kalau hari-hari ini kita menemukan hal-hal yang kita tidak mengerti, mengapa terjadi keadaan-keadaan atau kasus-kasus orang-orang yang kita sudah kenal, tapi mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Ya, saya baru kali ini mendengar satu berita bahwa ada seorang pemudi, ya dia bisa membunuh diri. Dia seorang pemudi, dia berada dari sekitar keluarga Kristen, orang tuanya seorang yang juga membina iman, ya. Dia keluarganya ini keluarga yang boleh dikata dapat diandalkan untuk mengayomi atau memberi nasihat kepada banyak orang. Tetapi peristiwa yang terjadi, anaknya jatuh di dalam kondisi putus asa, depresi, masalah-masalah yang dia hadapi, baik di perkuliahannya, baik di dalam kehidupan sehari-harinya, baik di dalam pertemanan, baik mungkin saja dalam keluarga. Tetapi ternyata hal-hal yang kita tidak sadari bisa menimpa bagian daripada orang-orang yang memiliki iman. Ya, tentunya saudara, kalau melihat fakta ini, maka tidak akan seorang pun bertanya-tanya bahwa haruskah orang seperti itu mengalami depresi dan putus asa dan kemudian membunuh diri, saudara. Jadi disitulah letak, saudara-saudara, misteri iman. Misteri iman disinilah yang memang seringkali manusia permasalahkan. Tetapi sesungguhnya disitulah memang letak misteri iman. Jadi saudara, saya mau membawa kita kepada sesuatu pembahasan tentang misteri iman kali ini, saudara. Karena di sini memang kedalamannya, di sini pengetahuan kita terbatas mau mengerti, menyelidiki sisi misteri iman ini. Jadi iman itu mempunyai satu sisi yang memang tidak semua orang mampu menebak secara apa yang dia ketahui dan pelajari selama hidupnya di dunia sebagai seorang yang beriman. Jadi kalau kita katakan begini, seringkali kalau kita sudah mempunyai iman sekitar bergaul dengan iman Kristen 30 tahun, semua kita sudah tahu ukur-ukur, oh kalau orang yang baik hati, rendah hati pastinya begini. Kalau orang yang tekun berdoa pastinya begini. Kalau orang yang terus melakukan pekerjaan Tuhan pastinya begini. Itulah ukuran-ukuran yang kita ketemu secara rasionalitas kita, bahwa iman Kristen itu memang
bisa diukur dari satu sisi. Sekarang sisi yang kita tidak mengerti. Contoh, seringkali Paulus berkata, justru ketika aku lemah, disitulah aku kuat karena Kristus Yesus. Apa itu saudara maksudnya? Bahwa memang seorang rasul dia mempunyai titik kelemahan, dan itulah rahasia iman di situ. Seorang di dalam ukuran rasul memiliki kelemahan. Seringkali kita bertanya, mungkinkah seorang rasul mempunyai kelemahan? Nah, inilah rahasianya. Maka ini saudara, seringkali ada orang berkata kalau seorang sudah aktif 30 tahun tidak mempunyai kelemahan. Seringkali seorang yang sudah masuk dalam terjun pelayanan pastilah dia sukses dalam segala hal. Ini pertanyaan atau konsep-konsep seperti ini seringkali bertolak belakang dengan kenyataan. Kenapa saudara? Disitulah rahasia iman. Disinilah yang kita mau memahami saudara. Jadi ketika saudara masuk di dalam dunia iman Kristen yang semakin lama semakin matang, saudara akan masuk dalam suatu lingkungan yang disebut misteri iman. Ya, jadi kalau kita mau ukur dalam dunia iman Kristen khususnya, ketika ada orang masuk pertama kali bertobat menerima Yesus, dia menerima hal-hal yang real, yang masih dapat diterima oleh akal manusia. Dia berdoa, dia kemudian melihat mujizat, dia kemudian merasakan pemeliharaan Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu dia seringkali berjumpa. Nanti satu waktu dalam perjalanan iman, ini yang disebut perjalanan iman saudara-saudara, dia akhirnya masuk ke dalam titik kedalaman, kedewasaan imannya dia. Maka disitulah baru dia menemukan sesuatu yang disebut misteri iman. Nah, ini saudara, apa yang kita temukan di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7 yang kita sudah bacakan tadi, dikatakan, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang diberitakan itu seperti itu, bahwa dalam Yesus Kristus kamu akan melihat hal-hal yang kamu tidak mengerti. Contoh, misteri yang paling besar di dalam kehidupan kekristenan ialah ketika dosa kita diampuni. Saudara tahu, ketika dosa yang kita pernah lakukan, lalu itu hilang secara misteri atau hilang tiada ujungnya lagi dalam hidup kita, kita tidak bisa lagi menemukannya, maka disitulah misteri yang terbesar. Contoh, ketika dulu saudara terbiasa minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya, ketika saudara bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, keinginan untuk mabuk-mabukan itu hilang. Itu karya hikmat Allah. Itu rahasia yang terbesar di situ saudara. Bahwa dosa, salah satu dosa yang dimana manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan belenggu dosa, itu bisa dengan mudahnya. Nah, inilah saudara, saya sampaikan Injil bahwa di dalam Yesus Kristus hal-hal misteri itu bisa terjadi. Sampai kepada hal-hal yang pengetahuan-pengetahuan keilahian yang memang kita tidak mengerti hubungan antara kehidupan kita dengan Tuhan, itu kita bisa mengerti. Saudara mengerti bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan, dan saudara bisa menyadari bahwa Tuhan mengasihi saudara. Ini misteri saudara. Ini salah satu sisi juga yang saudara harus ketahui, ini misteri iman. Saudara bisa mengasihi Tuhan bagaimana wujudnya. Sedangkan dengan sesama saudara, sahabat saudara, saudara seringkali bercekcok atau kurang ada persahabatan atau salah paham. Seringkali saudara berkata, saudara mengasihi Tuhan. Sedangkan dengan sesama saudara sering terjadi salah paham. Bagaimana hubungan ini bisa terjadi? Inilah disebut misteri iman. Jadi kalau saudara dengan sahabat saudara atau keluarga saudara sering atau pernah terjadi salah paham, maka ketika saudara bisa mengasihi Tuhan, itu adalah sesuatu misteri. Itu rahasia saudara-saudara.
Maka inilah yang kita mau mengerti, bahwa di dalam hidup iman Kristen ada yang disebut hal-hal misteri, hal-hal rahasia, yang mana dunia ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan. Maka dari sisi inilah saudara-saudara, firman Tuhan saya sampaikan bagi kita bahwa ya, di sini kita akan melihat bahwa dalam hidup kita ada dunia misteri atau peristiwa-peristiwa misteri yang kita alami. Jadi kemudian kembali kita berkata, apakah hal misteri itu akan dialami oleh semua orang? Pasti. Hal misteri itu adalah sudah bagian-bagian kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, dituntut oleh Tuhan, kasihilah Tuhan. Nah, ini sesuatu tuntutan yang berbau misteri, rahasia. Orang berkata, bagaimana mengasihi Tuhan? Wujudnya saja kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa berkomunikasi seperti manusia dengan manusia. Bagaimana bisa mewujudkan mengasihi Tuhan? Nah, ini saudara-saudara, hal ini dipertanyakan oleh dunia. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus, kita sudah bisa melakukan hal ini, mengasihi Tuhan. Ini hal misteri. Contoh, ketika saudara berdoa, ketika saudara terus merenungkan firman, ketika saudara melakukan firman Tuhan, ketika saudara merindukan kebenaran, itu hal misteri, mengasihi Tuhan. Nah, di situ saudara-saudara, bahwa apa yang kita jalani itu adalah sebuah perjalanan misteri. Perjalanan misteri iman. Nah, dan inilah yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 7 tadi, bahwa itu adalah hal-hal rahasia yang diberitakan. Maka lihatlah bahwa apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus sungguh-sungguh bertentangan atau bertolak belakang atau tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dunia. Yesus mengajarkan mengampuni. Maka di situ musuh dunia tidak mengajarkan pengampunan. Dunia hanya mengajarkan bagaimana kebencian. Tapi Kristus mengajarkan pengampunan. Itulah misteri saudara-saudara. Maka ini saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, saudara telah masuk dalam dunia misteri iman Kristen. Maka di sinilah yang saya sampaikan. Kalau sekarang kita ada di era digital, digital sekarang sudah ukurannya 5.0, 5.0, itu artinya bahwa dunia digital ini sudah ada dalam tingkat yang cukup modern. Contoh kalau kita melihat tadi dalam kehidupan kita melihat istilah AI, artificial intelligence. Itu kalau kita contoh, kalau kita pasang map, kita buka Google, kita pencet map, di situ map akan mengarahkan kita kemana kita tuju dengan nada-nada atau suara-suara yang jelas. Itulah digitalisasi dalam titik 5.0. Nah, ini saudara-saudara, kita di era ini seringkali orang merasa kagum dengan kecanggihannya. Tapi saudara-saudara, lebih lagi kalau kita hidup di dalam rahasia iman Kristen, itu lebih mencengangkan kita. Bagaimanakah kita bisa mengasihi orang lain? Itu adalah misteri. Itu hal yang disebut dalam dunia digital sekarang sudah sampai dikatakan artificial intelligence, kecanggihan, kecerdasan buatan manusia. Nah, kecerdasan yang ada di dalam kekristenan adalah yang disebut rahasia iman. Ialah kalau kita belajar melakukan kehendak Tuhan, di situ terjadi hal-hal yang ajaib. Saudara, jadi pemahaman kita masuk dalam dunia iman Kristen bukan hal biasa, saudara-saudara. Jadi iman Kristen itu adalah iman yang memang akan menuntun manusia masuk di dalam kebenaran-kebenaran ilahi.
Nah, kebenaran-kebenaran ilahi itulah adalah kebenaran seringkali akal manusia, rasio manusia tidak memahaminya. Seperti saya contohkan tadi, bagaimana seseorang mengampuni musuhnya. Seseorang Kristen yang sudah dibenci tapi dia bisa mengampuni. Nah, ini ukuran rasionalitas dunia tidak mampu mengukurnya, tidak mampu menerima peristiwa hal ini. Maka seringkali mereka menyangkalinya dan menolaknya. Bahkan kalau ada yang mau menelaahnya, melihat betapa ajaibnya iman Kristen itu. Dia bisa mengampuni orang yang memusuhi dia. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih. Disinilah yang kita mau hidup di dalamnya. Kita hidup mengerti apa yang kita jalani, harus kita mengerti. Oh, kita sedang ada dalam dunia misteri iman. Iya. Jadi kalau kita diajak oleh firman Tuhan mengampuni, itu artinya kita mau masuk dalam dunia misteri iman, di mana orang lain, orang dunia khususnya, tidak bisa melakukannya, dan kita bisa melakukannya. Maka baiklah saudara, lakukanlah itu, karena itulah dunia misteri iman di dalam kekristenan, saudara. Maka inilah yang menjadi bagian kita. Maka ketika saudara membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, saudara menemukan salah satu sisi, ialah bagaimana perintah Tuhan itu menganjurkan kita melakukan hal-hal yang dunia tidak bisa lakukan. Ya, saudara katakanlah hidup di dalam kekudusan. Apa itu kekudusan? Dunia tidak mengerti apa itu kekudusan, saudara-saudara. Karena memang dunia itu cemar. Jadi kalau kita hidup dalam kekudusan, di situ dunia melihat kita dengan berheran-heran. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia orang gila? Tidak, saudara-saudara. Ini dunia misteri. Maka saudara-saudara, iman Kristen, ketika iman Kristen itu hadir di tengah-tengah dunia, maka disitulah kehadiran misteri. Saudara yang tekun di dalam kekristenan, saudara akan melihat dunia misteri iman Kristen itu semakin hari semakin terbuka. Saudara tekun setiap bekerja, saudara bekerja dalam kejujuran, saudara bekerja mampu memikul beban orang lain. Itu misteri, saudara. Iya, memikul beban-beban hidup orang lain yang dalam kondisi menderita. Saudara melakukan sesuatu pekerjaan misteri. Ya, itulah saudara-saudara. Inilah yang menjadi bagian misteri iman Kristen yang diajarkan di dalam Injil Yesus Kristus. Maka saudara, dari semua bagian-bagian hidup ini, kita akan diisi oleh misteri-misteri iman. Dari mulai kita bagaimana berkorban, bagaimana terus setia, rajin di dalam kebenaran. Itu saudara-saudara, itu sadarlah, saya mau sadarkan saudara, bahwa itulah bagian misterinya. Jadi sampai kedatangan Yesus Kristus, kehidupan seperti ini tetap terus berulang-ulang. Kita telah mengerjakan kepada satu orang, akan dikembangkan kepada orang kedua, dan seterusnya. Akhirnya pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah dibangun. Maka kerajaan Allah itu adalah sebuah kerajaan yang dibangun, dikerjakan oleh Allah sendiri melalui anak-anaknya yang diisi di dalamnya dengan semua peristiwa-peristiwa misteri. Maka baiklah kita sadar bahwa misteri, hal-hal misteri itu sudah menjadi hak di dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus Yesus. Mereka telah diberikan oleh Tuhan sebagai kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah sesuatu pemberian dengan cuma-cuma, sesuatu yang datang yang nilainya besar dari surga. Itu dipakai untuk membangun kehidupan orang-orang percaya, kehidupan manusia di muka bumi dalam hal menyongsong kedatangan Yesus, pemilik kerajaan Allah yang kedua kali di masa yang akan datang. Baik saudara-saudara,
di dalam semua ini, di dalam ayat yang ketujuh ini, itu kita pegang sebagai sebuah konsep iman kita, bahwa di dalam diri kita semua orang percaya kepada Kristus ada hal misteri dalam saudara, ada hal yang ajaib dalam diri saudara. Saudara akan melihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan itu terjadi dalam hari-hari hidup saudara ke depan. Kalau ada hal-hal yang saudara belum mengerti, saudara akan mengerti suatu waktu kenapa ada sesuatu yang terjadi tanpa saudara memahami. Ini saudara, saya sampaikan supaya kita mau mengerti, tidak ada sesuatu lagi yang kita tidak ketahui maknanya. Ya, sebagaimana saya kasih contoh tadi, ada seorang yang telah membunuh dirinya, padahal dia berada di lingkungan kerohanian. Apakah maknanya, saudara-saudara? Di sini ada makna yang memang harus kita ketahui. Dan disinilah, baiklah, kita mau melihat, mengukurnya. Setiap orang mempunyai hikmat untuk mengukur. Tidak semua orang bisa menilainya. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai iman, yang mempunyai hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk memaknai apa yang terjadi pada diri seseorang. Nah, itulah sebabnya ada karunia-karunia hikmat di dalam iman Kristen itu. Maka karunia-karunia pun itu bagian daripada hal misteri, saudara-saudara. Jadi kembali saya sampaikan bahwa di dalam ayat ketujuh ini telah menegaskan kepada kita bahwa hidup kita adalah bagian daripada misteri iman Kristen. Maka baiklah, kita mengucap syukur, kita masuk dengan penuh kebahagiaan, kita masuk menjalani hidup ini dengan caranya Tuhan, dengan pola pikir, dengan ketentuan-ketentuannya Tuhan. Di situ kita terus-menerus ditambahkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang memang nanti membuat dunia ini semakin tercengang, dan itu sebagai alat untuk memanggil mereka datang kepada Tuhan, datang bersekutu bersama-sama, datang untuk memuliakan Tuhan, datang untuk menyembah Tuhan. Dan karena dia layak, karena dia Tuhan pencipta langit dan bumi ini, maka dia patut dimuliakan dan diagungkan dalam segala keberadaan hidup manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan kita sudah dengar, dan kita akan terus hidup dalam sukacita Tuhan, dalam hari-harinya Tuhan, di hari-hari ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.